Oke, halo guys, selamat datang di channel gue lagi. Kali ini gue ketemu salah satu coach dari Thunderlight, ya, yaitu Bima. Bim, apa kabar lu? Sehat? Alhamdulillah. Jadi gimana nih aktivitas lo akhir-akhir ini? Fokus di olahraga ya? Ya fokus lah, kita harus tetap fokus di mana kita asik. Jadi kita ya masih melatih lah, bukan hanya di Thunderlight, cuma di beberapa klub sama klien dan juga private lebih tepat ya. Lebih tentang fokus di dunia olahraga sih, karena masih ngajar kan, lagi latih ngajar. Oh ya Bim, terus menurut lu definisi sehat itu apa sih menurut lu tuh? Sehat itu adalah kunci utama kehidupan. Ya mungkin kalau kita setiap hari kita melakukan aktivitas yang membugarkan diri atau menyehatkan. Sehat itu mahal. Sehat itu ya kunci dalam suatu kehidupan. Gak mungkin orang kalau nggak sehat ya pasti di rumah aja, nggak bisa beraktivitas, nggak bisa bekerja dan lain-lain. Ya kunci dari sehat itu apa sih? Ya kita melakukan sebuah kegiatan yang positif, juga melakukan kegiatan yang notabene menyehatkan. Ya. Jadi arti dari kesehatan itu ya kunci utama. Kalau kita sehat, pasti kita melakukan sebuah aktivitas aman. Terus juga kalau kita sehat, sehat itu ada beberapa faktor ya, beberapa kunci kayak contohnya sehat dalam jiwa, sehat dalam raga. Kalau jiwa yang sehat, raga yang sehat, jadi sebuah aktivitas tidak ada yang terkendala seperti itu, ya kan? Iya. Tapi Bim, kadang kita sering banget kan dengan orang yang pengen olahraga, tapi dia terbentur sama jadwal kerjanya, waktunya. Nah itu kadang lu sendiri ini fokus di olahraga aja atau ada kerjaan yang utama gitu? Kerjaan utama yang pasti ada kayak kita ngajar ya, sama coach atau PE atau teacher PE atau bisa disebut PJOK lah ya dalam bahasa umum. Itu semua orang pasti memiliki sebuah kesempatan. Bagaimana kita bisa memanajemen waktu sebaik mungkin ya? Kan nggak mungkin dong kalau kita nggak bisa memanajemen waktu dan lain-lain hal ya. Jadi faktor kunci utama yang kita harus perbaiki adalah pola gimana memanajemen waktu itu penting. Bisa juga kita latihan di pagi hari sebelum kita berangkat kerja, lari-lari kecil, workout atau latihan yang begitu ringan dan membugarkan. Kunci sehat itu ya tidak harus kita latihan berat atau exercise terlalu tinggi ya. Tapi kita juga harus tahu memaintain tubuh kita nih, bagaimana kita melakukan aktivitas tetap bugar dan sehat. Itu sih kunci utamanya ya memanajemen waktu. Kalau kalian kan pasti kerja dari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur kan, daripada kita tidur di rumah nggak melakukan aktivitas apa-apa, bisa kan kita olahraga, join komunitas, lihat dari video dari YouTube, ya kan, kelas-kelas online banyak banget. Oke teman-teman, dan juga for the information, Bima ini pernah menjuarai kompetisi lari ya Dim ya? Iya. Pada saat itu. Nah, tapi kayaknya dulu kan kita ini satu SMP ya? Yes, kayaknya pas di SMP itu lu nggak begitu doyan banget olahraga ya? Populer, nah ya. Itu mulai timbul jiwa lu suka olahraga itu mulai kapan sih? Oke ya, sebenarnya gue dulu SMP suka ya olahraga, tapi ya nggak begitu intens lah atau fokus dalam suatu titik ya. Cuman dimulai gue menjadi karir atlet itu gue dari SMP, SMA ya? SMA ya, pas kelas 1 gue mengikuti ekstrakurikuler yaitu basket. Nah dari basket itu fisik gue tuh udah terasa. Jadi awal mulanya memang gue suka ikut namanya CFD nih guys. Jadi CFD nih berawal dari Car Free Day, terus iseng-iseng lah lari-lari. Ternyata gue memiliki stamina yang lumayan kuat. Apalagi kan dulu kan gue bukan seorang yang notabene rokok gitu kan. Tapi kenal lah gue dari masa gitu. Tapi kita memiliki suatu batasan-batasan masing-masing. Yang pertama sih ya, kita harus merubah dulu pola hidup nih bang. Pola hidup tuh penting ya. Jangan
jangan suka tapi kalau begadangnya ngejar deadline gimana? Nah itu beda hal. Sesekali nggak apa-apa ya? Sekali. Tetapi kalau gue pribadi dulu kan gue iseng lah, berawal dari iseng, ikut olahraga, masuk klub, dan fisik gue mumpuni. Waktu itu gue awalnya dari basket, singkat cerita gue berkembang hanya sedikit demi sedikit. Gue tes ikut lah suatu kompetisi namanya lari, itu di jalan raya. Gue langsung juara 2 waktu itu, dan itu atlet-atlet kelas yang lumayan bang. Jadi kayak atlet-atletnya kencang-kencang ya. Dan gue masih belum tahu lari yang benar, terus gerakan ngayun yang benar, chain pocket, atau yang kita pelajari namanya biomekanika, itu belum ada, dan kita belum pernah yang namanya melakukan hal itu. Jadi pas saat itu gue udah terjun, gue udah ikut, nah gue dari situlah mencintai olahraga lari tersebut. Dan pertama kali tuh gue senang lari itu karena punya banyak teman banyak, terus juga join sama siapa aja, latihan di klub, dan banyak banget. Dari lari itu gue alhamdulillah bisa menang beberapa kompetisi yang berajang nasional, dan gue juga pernah pindah cabang olahraga dan bisa mewakili DKI Jakarta di tingkat nasional. Gitu. Gila, keren banget. Jadi sekarang gue berfokus sebagai coach, dan ya setelah gue kuliah gue pensiun ini karena pas harus pensiun, dan juga ya gue mengambil namanya sertifikasi pelatih. Jadi kalau misal kita ranahnya pelatih mau ingin profesional, kita harus mengambil lisensi juga. Terus juga kita kuliah olahraga ya kan, 4 tahun plus kita punya experience sebagai atlet. Jadi kita banyak nih mengulik tentang dunia olahraga, karena dunia olahraga ini mencakupnya besar banget. Iya. Nah, terus Bim, kayak gue sendiri nih, kadang lu juga ngerasa nggak sih nih, kalau seandainya kita terlalu nge-push olahraga kita, ya kan misalnya yang seharinya harusnya 30 menit aja, tapi kita lagi giro-gironya olahraga nih, kita olahraga 1 jam ya kan, atau 1 jam lebih. Nah, habis olahraga tuh terkadang rasanya lapar banget, Bim. Iya. Dan terkadang tuh gue mencoba untuk melampiaskan rasa lapar itu dengan makan yang banyak. Nah, itu menurut lu bener gak sih? Kalau kayak gitu tuh? Bentar ya. Oke, jadi gini, kalau namanya kita olahraga, kita lihat dulu targetnya, apakah kita mau body weight atau kita mau menurunkan berat badan, massa otot, atau apa gitu kan banyak kita targetnya. Ada orang juga olahraga emang buat sehat, emang buat bugar, ada orang buat membentuk badan, ada orang untuk menjadi atlet profesional, ada orang yang hanya ingin mengikut kompetisi gitu ya. Faktor-faktor utama latihan, jikalau memang tidak tertakar dan dia melebihi batasannya, itu membahayakan guys, membahayakan sekali, yaitu namanya overtraining. Ketika kita sudah melakukan overtraining itu, di kelas atlet aja, atletnya bisa cedera dalam overtraining tersebut, dan bisa menyebabkan faktor kelelahan berlebih yang mengakibatkan dia cedera. Nah itu yang sangat berbahaya Bang, ya. Perlu dicatat, banyak orang yang mungkin notabene belum mengerti dalam kondisi tubuhnya dia kurang fit, tapi dia memaksakan, memicu dan maksa gimana caranya dia tuh harus nge-push terus, ya kan. Nah kalau misalnya dia terlalu push terus, dia akan kelelahan berlebih, itu yang menyebabkan bisa dia cederanya banyak faktor, cedera apa aja banyak. Lalu kenapa sih orang habis melakukan olahraga itu kok lapar gitu? Iya, oke. Bagus pertanyaannya. Ini banyak bukan faktor-faktor utama ya, karena ini memang kita memiliki kebutuhan. Manusia itu kan, beberapa manusia itu memiliki kebutuhan kalori yang berbeda-beda. Oke. Dan nutrisi yang juga berbeda-beda. Tetapi gimana caranya kita menggali asupan tersebut? Ya, kita habis olahraga. Contoh latihan kardio. Latihan kardio itu kan latihan daya tahan atau endurance ya. Ketika kita kekurangan itu di situ kita mengeluarkan namanya ada zat gula, glukosa, sodium, potasium, banyak yang kita keluarkan. Yang kita harus menggantinya secepat mungkin. Jadi kalau kita udah menggantinya, kita makan yang banyak, itu nggak masalah sih. Kembali lagi aktivitas fisik kita yang kita cakup. Jangan sampai kita ketika makannya banyak, tapi aktivitas fisik kita kurangi. Yang itu yang kita salah. Karena kenapa? Menjadinya penumpukan lemak di situ.
Bang. Jadi nggak masalah, nafsu makan pasti tinggi. Nggak masalah. Olahraga itu pasti nafsu makannya tinggi. Nah, gue dulu makan ya Bal ya, makan pun banyak, berat cuma 52, kita makan bisa sehari 4 kali, dan kalori yang dihasilkan bisa 3.200 sampai 300-500. Bahkan kalau atlet elit itu melebihinya ya, karena atlet tergantung dia atlet apa dulu gitu ya, karena kan banyak gitu. Kalau misalnya dia contoh dia hobi lari, pasti makanannya banyak banget, tapi bagaimana asupannya cepat diganti dengan nutrisi ya, terus juga karbohidrat, protein, mineral, fosfor, gizi dan lain-lain. Itu harus cepat diganti. Itu sih Bang. Kunci utamanya ya nggak masalah kita makan banyak, tetapi aktivitas fisik kita mencukupi gitu. Jadi kalorinya terbakar bisa tergantikan gitu, asal kita tidak makan makanan sembarangan, contohnya junk food, terus juga makanan yang terlalu berminyak gitu sih. Lebih baik sih makanan sehat ya, dibakar atau direbus itu lebih bagus. Berarti kalau seandainya habis olahraga itu kita ngurangin makan dan sedikit makan itu nggak bagus juga ya Bim ya? Nggak bagus juga. Kenapa sih? Kalau misalnya kita habis olahraga kenapa harus dikurangin? Karena nutrisi yang kita butuhkan banyak, ya kan? Yang ada nanti apa? Kita kekurangan apa? Nutrisi ya di situ. Kalau sedangkan nutrisi itu penting buat tubuh kita ya. Kita penting, sangat penting. Kita kekurangan nutrisi itu penting, ya. Jadi kembali lagi ke diri kita, karena yang tahu semuanya itu diri kita. Jadi kalau misalnya diri kita belum mampu melakukan aktivitas fisik yang begitu berat, takutnya overtraining atau cedera, kita konsultasikan kayak ahli. Bagaimana sih caranya seperti apa sih, seperti itu sih, gitu. Oke. Dan untuk lu sendiri Bim, pernah gak sih lu ada di titik dimana lu bosen rasa olahraga ya, jenuh? Yes, nah itu pasti lu bakal nyari aktivitas lain buat selingan kan? Okay. Nah kira-kira ada gak selingan aktivitas lu selain olahraga gitu, biar lu gak terlalu stuck di satu aktivitas itu aja? Jadi kalau misalnya gue tipikal orang yang gue bicara, gue main. Jika misalnya gue stres, ya gue pasti main gitu. Ketika seorang atlet itu kalau kita di ranah olahraga ya, atlet itu pasti bosan banget, jenuh banget, latihannya berjam-jam, 3 jam itu pagi sore, berarti setotal 6-7 jam dia latihan, dan itu begitu berat ya kan. Bagaimana dia cara menggantikannya ya, pasti dia ketika weekend dia namanya adanya rest aktif. Rest aktif itu apa sih? Rest aktif itu yang dimana kita harus memaksakan tubuh kita tetap beristirahat, dalam catatan kita tetap melakukan aktivitas seperti biasa, contoh jalan, terus kita ke mall, hangout bersama teman-teman, happy agar menyenangkan. Karena kalau ketika kita jenuh dan memiliki faktor kejenuhan yang sangat tinggi, itu tingkat stres nanti tidak baik juga untuk aktivitas kita di kemudian hari. Itu bakal berpengaruh ke performa itu. Performa nanti berpengaruh ya, gitu. Iya. Jadi ya lebih baik sih kita mencari sebuah kegiatan yang positif, apakah ada menonton, menggambar dan lain-lain. Nggak masalah. Itu semua pasti ada lah masa dan fase-fase seperti itu. Oke. Terus Bim, lu sempat pernah dengar gak sih salah satu penyakit yang dominan dan paling sering diidap sama masyarakat itu kan penyakit diabetes ya kan? Gula. Nah sekarang itu kan sempat gue dengar berita kalau zaman sekarang ini banyak banget orang-orang yang masih muda apalagi kan, yang notabene dia masih sekolah gitu ataupun masih kuliah, tapi dia udah terkena penyakit namanya diabetes. Nah diabetes itu faktornya apa? Karena kurang olahraga aja atau karena faktor yang lain? Kalau diabetes sendiri yang gue tahu ya, yang gue tahu itu pertama faktor utama ya pasti adanya keturunannya diabetes. Apakah anaknya bakal keturunan diabetes juga? Yes, jelas pasti adanya sebuah persilangan ya. Tetapi bagaimana kita membatasi hal tersebut agar kita tidak juga nih kena keturunan ini diabetes? Apakah gue bakal diabetes juga? Belum tentu. Bagaimana caranya? Kita melakukan sebuah aktivitas fisik. Nah, gula itu kan namanya mengendap di dalam tubuh yang dia tidak bakar ya kan. Nah, bagaimana caranya? Kita harus membakar gula tersebut agar tidak menimbulkan penumpukan ya. Kalau misalnya kita tidak melakukan sebuah aktivitas atau minumnya contoh kurang, terus juga kita konsumsinya makanan-makanan yang junk food, terus gulanya berlebih, atau kita menggunakan gula yang notabene tidak baik bagi tubuh kita, nanti juga tidak bagus. Karena yang dikhawatirkan
karena kan ini banyak ya Bal ya di masyarakat yang masih awam mengenai diabetes ini kan, karena nyokap gue sendiri tuh dia pengidap juga sama pengidap gula, beberapa teman gue juga, dan gue pun pasti kan ada keturunan, tetapi gue selalu gimana caranya ya gue aktivitas fisik yang begitu berat, karena kalau masih muda kita beraktivitas fisik dengan air putih yang cukup, makanan yang cukup, tidur yang cukup, ya insya Allah maksudnya kehidupan kita sehat-sehat aja, fine aja. Yang dikhawatirkan, yang ditakutkan itu ketika seseorang memang sudah mengidap dari kecil, nah, itu yang dikhawatirkan. Tapi overall kalau misalnya guranya begitu rendah juga nggak baik, jadi harusnya tetap normal, nggak boleh terlalu tinggi maupun rendah, ya secukupnya aja. Apapun kita kalau fungsi kita harus secukupnya, jadi nggak boleh ya caranya bagaimana sih kita melakukan aktivitas fisik yang ringan. Kalau misalnya diabetes terlalu tinggi kan dia kan bahaya ya buat ini, nanti juga kayak contoh kayak dia ada gumpalan itu gula kan harus dibakar, jadi gimana glukosa itu terbakar, jangan mengendap ya di dalam tubuh, justru itu bakalan bahaya berbanyak banget. Jadi harus kita tahu tubuh kita nih kurang fit nih, gimana sih? Kita nggak kurang aktivitas fisik, nggak selama aktivitas fisik itu berat, kita yang ringan-ringan aja, contoh lari, renang, terus juga bersepeda yang ringan, tapi kita tetap harus menjaga kondisi fisik kita, karena saat itu mahal. Beneran saat itu mahal itu sih. Kalau misalnya setahu gue ya yang penting kita konsumsi makanan yang bergizi, gula juga, karena kan kalau misalnya orang bilang bisa nggak makan nasi kan katanya atau apa, ya tergantung. Kembali lagi ke dia sehat gak kalau hidupnya, kalau dia nggak sehat sama aja bohong dong. Gitu. Kembali lagi guys. Oke, guys. Nah, Bim. Jadi untuk lu sendiri ya kan, selama udah bertahun-tahun menjalani passion lu di bidang olahraga ini, kira-kira pasti lu pernah kan menemui yang namanya cedera. Nah, yang gue ketahui kalau misalkan yang namanya atlet ya ataupun pelatih yang emang udah jam terbangnya luas, panjang jam terbangnya, itu menemui cedera yang nggak kira-kira gitu. Nah, kira-kira kalau lu sendiri cedera apa sih yang pernah lu alami, terus gimana caranya lu ngatasin penyembuhan untuk cedera itu sendiri? Gue cedera paling parah ini geser, ini terus ankle grade 2, berarti yang terlepas ya. Kalau grade 3 udah lepas. Terus patella gue meniskus, meniskus itu kayak di dalam itu ada gumpalan dan nyeri gitu. Terus hamstring gue udah kena, quadriceps gue udah kena, juga udah pecah. Dan bagaimana sih ya, pertama kita konsultasikan dulu ke dokter ahli dalam, jadi kita kalau misalnya di dunia olahraga itu ada namanya dokter olahraga, jadi nanti ke fisioterapi kita konsultasikan dokter olahraga, karena dokter umum itu belum tentu dia mengetahuinya. Jadi kalau di olahraga sendiri kan kita juga belajar mengenai anatomi, struktur tulang, otot, saraf, dan lain-lain. Nah, kita konsultasikan, ini ranahnya cedera gitu, ranahnya cedera. Contoh kalau gue tuh, metode pertama kali kita cedera itu RICE, Recovery, Ice Compression, Elevation. Jadi ketika orang memiliki cedera, contoh ya, dia lagi-lagi, terus dia ankle misalnya, ankle, apa sih yang harus di... Ankle itu parah ya kalau udah kena ya? Oh, ankle itu parah, pasti parah, sakit banget. Dan bisa nggak jalan kita, bisa berapa hari. Gue pemulihan itu ankle itu sekitar 3,5 bulan Bang. Cukup lama banget. Jadi ini yang dikhawatirkan, bukan hanya seorang awam, tapi atlet pun ketika cedera itu sangat bahaya bagi karirnya ke depan, bagi karir. Karena gue sendiri tuh karir gue redup karena banyaknya cedera gitu, sering cedera, terus juga sering absen, dan itu gak enak absen latihannya. Jadi ya pertama kita kenali dulu ya, dan kita harus ada diagnosa dari ahli. Ketika udah ada diagnosa, ini harus seperti ini, treatmentnya seperti ini, itu harus kita ikuti. Pertama, faktor-faktor mempengaruhi cedera: satu, kurangnya stretching dan kurangnya cooling down, dan juga kurangnya strength itu ya. Jadi kalau kita stretchingnya kurang ketika melakukan aktivitas fisik, itu bisa cedera, nggak bisa. Kita cooling downnya kurang, apakah bisa cedera? Yes, bisa.
caranya kurang, apakah bisa? Kalau misalnya kita latihan kita terlalu eksplosif nih Mbak, misalnya kita ibarat misalnya ikut suka lari nih, lari, tapi programnya nggak tahu, setiap hari lari terus tapi nggak pernah penguatan, nggak pernah melakukan aktivitas fisik yang lain, nggak pernah namanya recovery, ya pasti cedera. Jadi kita harus kenali dulu. Nah, ketika kita sudah mengenali hal tersebut, antisipasinya apa? Kalau namanya cedera guys, jangan pernah pakai air panas. Pertama adalah metode recovery. Recovery itu istirahatkan dulu, jadi diistirahatkan. Ketika kita sudah diistirahatkan, baru 5-10 menit baru kita boleh ice. Nah, di ice itu untuk pendinginan, bukan pendinginan, menutup luka yang ada. Jadi adanya luka sobekan ya. Setiap hari sel kita akan rusak, bangun tidur kita melakukan aktivitas, sel kita rusak. Makanya kita pas tidur ya itu diganti sel istirahat, itu mendetoks tubuh itu gunanya ya. Jadi ketika sistem ototnya ada yang rusak, nanti kita kompres, adanya luka yang begitu di dalamnya, luka yang begitu parah atau tidak, dari situ luka itu akan tertutup kan dengan sendirinya. Nah, ketika luka itu sudah tertutup, baru kita buru-buru nih selang 1 hari kita harus cepat-cepat ke fisio atau ke dokter olahraga, kita konsultasikan, nanti diarahin mungkin ini apa, didiagnosa apa dan lain-lain. Kita nggak tahu kan, kalau misalnya cederanya ringan masih bisa diperbaiki, bisa mungkin kayak ultrasound atau alat-alat yang lainnya, alat-alat medis untuk cedera. Dan juga jikalau dia parah yang harus melakukan operasi, itu akan adanya tindakan. Nah, tindakannya tersebut itu udah ranah dokter. Jadi kalau misalnya contoh ACL-nya putus, itu kan harus disambung, nggak bisa dong fisio doang, berarti dia harus melakukan operasi dan pemulihan. Nah, ketika dia sudah pulih, apakah dia bisa melakukan aktivitas fisik kembali seperti biasa? Bisa banget, tapi tidak pulih. Namanya cedera itu tidak akan pernah pulih 100%, tidak akan pernah pulih. Jadi mungkin ada 80% sampai 95% aja. Nah, ketika sudah pulih, dia harus melakukan apa? Kegiatan-kegiatannya, notabene penguatan untuk menguatkan otot kaki dan tulangnya dia yang tadi rusak nih. Itu. Jadi kita harus kenali dulu cederanya apa dan diagnosa. Jangan guys asal-asal ketika dia jatuh atau cedera langsung bertak-bertak ya, apalagi ke tukang urut, jangan sama sekali. Jadi saya tidak pernah merekomendasikan itu karena bahaya. Kalau tak gitu jatuhnya. Berarti untuk lo sendiri selama cedera nggak pernah yang namanya ke tukang urut ya? Medis, kalau gue lebih ke medis ya. Bahaya banget kita juga cedera. Kita nggak tahu ya ada keretakan di dalam tulang. Kita kan harus CT scan atau ronsen ya kan, kita harus tahu itu yang begitu bahaya. Cuma beberapa mungkin yang gue pelajari di luar itu ada dokter dia ngerti struktur tulang manusia dan dia ngerti juga dunia medis. Jadi dia tuh belajar dua komponen tersebut. Kalau di Indonesia kan orang tua tolong aja gitu kan, ya percaya nggak percaya. Tapi gue pernah juga bayar tukang itu, tapi benar, tapi gue ronsen juga. Nah, jadi gue tuh konsul 2 dokter dan juga orang ahli. Tapi yang kita khawatirkan ketika orang itu salah pencet dan kita nggak tahu ya. Contohnya namanya otot-otot kan bengkak atau tulang bengkak. Ditarik itu namanya tarik itu sebuah penekanan, Bang. Ketika semakin ditekan semakin sakit. Impact atau dampaknya apa? Dia semakin hancur ya di dalam takutnya kita ini. Tuh makanya jadi guys, kalau saran gue pribadi ya kita lebih harus langsung nggak ke ahli, karena kita nggak tahu nih kita tuh nggak harus apakah dislokasi, apakah patah tulang, ya kan, yang kita nggak tahu kan, karena ciri-ciri beda-beda Bang, ciri-ciri dan diagnosa dokter itu beda-beda. Jadi lebih ke ahli agar kalian juga tertangani dengan baik. Oke Bim, kira-kira ada gak pesan buat penonton nih biar kiranya makin semangat dalam berolahraga ya, dan juga tetap jaga kesehatan dimanapun mereka berada dengan segala kesibukannya. Apa yang pengen lu sampein ke penonton di rumah? Ya tetap jaga kesehatan, kebugaran, kesehatan itu mahal ya guys. Terus juga kalau bisa seminggu minimal beraktivitas fisik. Terus juga tetap menjaga pola tidur, karena banyak yang salah ketika pola tidur kan orang begadang ya.
kurang tidur. Tapi kalau gue pribadi terimanya biasa kalau gue kurang tidur atau begadang karena kerjaan, gue biasanya minum air putih sebanyak-banyaknya karena mengeluarkan detox malam di urin gue. Terus juga minum multivitamin ya, multivitamin yang notabene mungkin kalian punya dan bagus dan baik itu sih. Dan juga jaga makanan karena kalau bisa udah sakit nggak enak banget ya kan, sakitnya enak. Jadi tetap jaga kesehatan karena kesehatan itu nomor satu dan mahal banget asli. Kan nggak mungkin dong kita sakit kan mahal. Betul. Kan terus rumah sakit cowok Bahkan bisa jutaan ya kan? yes Jutaan itu kita asuransi ya kalau ada kan, kalau nggak ada kan itu bayar. Itu sih yang penting tetap jaga kondisi tubuh itu. Oke. Dan Bim, thank you very much ya Siap. atas kesan pesan dan juga ilmu yang bermanfaat yang disampaikan oleh Bima ya. Semoga kita semua teman-teman dapat menjaga kesehatan seperti bagaimana Bima menjaga kesehatan juga ya. Dan juga sukses karirnya Bim ya ke depannya. Oke. Sampai jumpa kembali di channel kita. Yo.